Didukung oleh Tarung Al-Samsi. Lainnya untuk Anda. Untuk mengetahui perkembangan informasinya selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan terhadap 4 menteri baru dan 1 orang wakil menteri dilangsungkan sore tadi di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri. Presiden kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Nama menteri yang dilantik Presiden adalah Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Muhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Muhammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh. Dhanil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh. Seluruh menteri baru ini mengucapkan sumpah jabatan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, belum disebutkan siapa nama pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah resmi dilantik, para menteri dan wakil menteri menandatangani berita acara pelantikan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih. Berikut deretan menteri dan wakil menteri yang dilantik pada hari ini. Muhammad Irfan Yusuf yang
Presiden Prabowo Subianto memberi tugas utama kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan secara sinergi dengan kementerian lain untuk membuat pertumbuhan lebih baik. Ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya. Tapi yang lain ngomong, yang beliau janji berapa namanya akan bilang bisa nggak ya kita coba kejar. Sekarang kan sedang, beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Sementara itu pemirsa, setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung datang ke gedung Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Kedatangan Purbaya disambut sejumlah ASN Kemenko, termasuk 3 wakil menteri dan jajaran eselon 1. Dengan pengalaman panjang di dunia akademik, riset ekonomi, BUMN, hingga pemerintahan, Purbaya Yudi Sadewa mengemban amanah besar sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Purbaya mengungkap dirinya baru mendapat kabar penunjukan sebagai Menteri Keuangan pada pukul 1:30 siang. Dirinya juga mengaku belum berkomunikasi dengan Sri Mulyani setelah dirinya dilantik Presiden. Pemirsa, Menteri Koperasi yang baru, Ferry Juliantono, bertekad menjadikan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih sebagai program prioritas yang juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Dalam waktu dekat akan dibahas rancangan undang-undang sistem perkoperasian nasional untuk memperbarui regulasi sebelumnya. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Posisi Menko Polhukam yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan saat ini masih kosong. Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan untuk duduk di pos kementerian tersebut. Sedianya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin akan merangkap sebagai Menko Polhukam. Sementara Menpora yang baru belum dilantik karena berada di luar Jakarta. Dan pemirsa, perombakan posisi Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menpora dipandang sebagai bagian dari evaluasi Presiden terhadap kinerja para pembantunya tersebut. Namun sejumlah pihak menengarai ada alasan lain di balik reshuffle ini. Untuk mendalaminya sudah bersama kami pengamat politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Profesor Burhanuddin. Waalaikumsalam, Laura. Baik, Profesor, ini kita membahas mengenai kabar reshuffle pada hari ini. Ini sebenarnya apa saja yang menjadi alasan Presiden melakukan pergantian kabinet saat ini, Prof?
memang kalau kita lihat daftar menteri yang di-reshuffle hari ini, itu tidak ada alasan yang bersifat tunggal. Beberapa karena alasan kinerja, dan kita bisa mendapatkan justifikasinya didasarkan pada alasan teknokratik, tapi ada juga alasan politik tentu saja, karena bagaimanapun menteri adalah political appointee, tapi juga ada alasan personal. Misalnya dalam kasus Sri Mulyani, saya membaca alasan personal kuat karena Sri Mulyani beberapa waktu lalu sudah menyatakan ingin mengundurkan diri pasca rumahnya dijarah dalam aksi kerusuhan yang menjadikan rumahnya sebagai target. Jadi banyak alasan, dan tentu saja yang paling menarik perhatian adalah siapa pengganti menteri-menteri yang di-reshuffle. Dan kalau kita baca hari ini, sepertinya pergantian Menteri Keuangan yang paling banyak menarik perhatian publik, termasuk kalangan pasar. Karena bagaimanapun Sri Mulyani sudah 12 tahun kurang lebih menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu banyak pihak yang menunggu dengan cemas siapa penggantinya, dan tadi sore Pak Prabowo sudah menyatakan dengan resmi Pak Purbaya sebagai penggantinya. Tapi overall saya mengatakan ada dua momentum saya kira yang mendasari reshuffle kali ini, Laura. Yang pertama adalah pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Yang kedua adalah alasan Sri Mulyani mengundurkan diri. Dua alasan ini kemudian sekaliguskan ya oleh Presiden Prabowo dengan membongkar pasang menteri-menteri lain yang dianggap kurang begitu maksimal dalam kinerjanya. Baik, ini juga publik tentunya bertanya-tanya dengan posisi yang masih kosong, Prof. Salah satunya adalah posisi Menko Polhukam yang masih kosong saat ini. Ini kenapa posisi ini masih kosong dan siapa yang berpotensi mengisinya? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya kita mudah sekali untuk membaca di saat Indonesia sedang menghadapi tantangan keamanan pasca kerusuhan berhari-hari beberapa waktu lalu, justru Menko Polhukam tidak hadir. Yang muncul adalah Menteri Pertahanan. Dan saat itu sudah banyak yang mempertanyakan, karena bagaimanapun seharusnya Pak Budi Gunawan yang tampil di depan, bukan Pak Syafri ya. Jadi munculnya Pak Syafri dan absennya Pak BG itu menjadi semacam penanda yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo hari ini. Dan tentu saja menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Pak BG di reshuffle tetapi Pak Prabowo belum juga menentukan siapa penggantinya. Justru Pak Syafri yang mendapatkan tugas tambahan, selain sebagai Menhan, juga sebagai ad interim Menko Polhukam. Nah, dugaan saya mungkin belum punya nama yang betul-betul tepat, sambil menunggu proses, kemudian posisi Menko Polhukam dijabat secara ad interim oleh Menhan. Jadi sepertinya masih ditimbang siapa nama yang layak untuk menggantikan Pak BG, sementara Pak BG sudah telanjur tidak bisa untuk diperpanjang. Jadi sembari menunggu Pak BG dibongkar atau di reshuffle. Baik, memang ini sepertinya belum ada nama untuk mengisi posisi Menko Polhukam ya Prof ya. Tapi hari ini ada beberapa nama-nama yang menjadi sorotan yang dilantik pada hari ini. Apakah nama-nama baru ini akan mendapat kepercayaan publik, Prof? Nah, tentu kalau kita lihat misalnya Pak Ferry ya, Juliantono, ini orang dekat Pak Prabowo, lama di Serikat Tani, saat yang sama juga kita tahu mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan beliau menggantikan Budi Ari yang sudah lama santer terdengar namanya akan di-reshuffle, dan munculnya Ferry saya kira tidak terlalu mengagetkan ya. Apalagi kita tahu Ferry wamen dan saat yang bersamaan mengemban tugas khusus untuk mengeksekusi program Koperasi Merah Putih yang menjadi signature-nya Presiden Prabowo. Nama yang lain misalnya Muhtarudin ya, ini aktivis dan sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Golkar, menggantikan Karding. Dan dugaan saya karena Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang merupakan kader Golkar juga di reshuffle,
dan saat yang bersamaan Golkar mendapat gantinya via Mukhtarudin, feeling saya yang menggantikan Dito sebagai Menpora itu bukan berasal dari Partai Golkar, karena Golkar sudah dapat penggantinya, yaitu Mukhtarudin. Dan tentu saja nama yang paling banyak membetot perhatian adalah Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya ini Ketua LPS, saat bersamaan menggantikan posisi Bu Sri Mulyani, dan kita tahu indeks IHSG drop cukup lumayan dalam, ya, bahkan lebih dalam dibanding pada masa aksi-aksi massa beberapa waktu lalu. Dolar juga menguat, rupiah melemah, dan ini menjadi semacam tantangan buat Pak Purbaya. Saya tidak ingin menjudge lebih awal, kita kasih benefit of the doubt buat Pak Purbaya untuk membuktikan keraguan publik dan pasar bahwa pilihan terhadap dirinya itu tidak salah. Meskipun lagi-lagi ya, saya punya kritik ya, interview pertama tadi yang dilakukan oleh Pak Purbaya setelah dilantik, menurut saya terlalu show off. Jadi perlu rendah hati ya, untuk mengakui bahwa tantangan ekonomi hari ini cukup berat ya. Tapi lagi-lagi kita kasih kesempatan buat Pak Purbaya untuk membuktikan janjinya bahwa 2-3 bulan ke depan menurut Pak Purbaya Indonesia akan cerah kembali. Kita tunggu saja. Baik, tentunya kita tunggu ya Prof. Ya, tapi ini Prof, selain posisi Menko Polhukam, ini katanya juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah nama yang akan menggantikan Dito Aryo Tejo. Ini dikabarkan sudah ada, tapi masih berada di luar Jakarta. Itu kira-kira siapa, Prof? Ini menarik ini, Laura ya. Kalau betul bahwa pengganti dari Dito Aryo Tejo bukan berasal dari Partai Golkar, kemungkinan adalah tokoh muda yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo ya. Jadi beliau sangat sering mendampingi Pak Prabowo maupun Pak Dasko ya. Saya tidak bisa menyebut namanya, tetapi kan begini, Karding ini kader PKB, tetapi menjadi Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran waktu pertama kali dilantik tahun lalu itu sebenarnya bukan melalui jalur PKB ya. Nah, ketika beliau diganti dan penggantinya bukan dari PKB tapi dari Partai Golkar, maka kemungkinan besar pengganti Dito Aryo Tejo itu bukan kader Golkar. Nah, pertanyaannya siapa? Nah, kalau kita baca di medsos kan muncul beberapa nama kan. Nah, tapi yang tahu tentu Pak Prabowo sendiri ya, meskipun netizen menyebut nama jangan-jangan Raffi Ahmad, tapi kan lagi-lagi ini masih spekulasi liar ya. Tentu kita menunggu siapa yang akhirnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti Dito ya, jangan-jangan wamennya. Dan kita tahu wamennya juga cukup dekat dengan Presiden Prabowo, tetapi poin saya kemungkinan menteri yang dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti dari Dito Aryo Tejo kemungkinan bukan dari Partai Golkar. Kalau misalnya penggantinya ternyata berasal dari kader Partai Golkar, berarti Golkar dapat tambahan 2 ya, yaitu Mukhtarudin dan satu lagi kalau ya, tetapi kemungkinan itu tentu kita tunggu lebih sabar lagi. Baik, tentunya kita akan terus menunggu ya Profesornya, dan masyarakat pun pasti sudah menduga beberapa nama pada saat ini. Semoga juga dengan reshuffle kabinet ini akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih maju lagi. Terima kasih Profesor Burhanuddin telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Makasih Laura. Pemirsa, pemimpin dan seluruh anggota fraksi Gerindra di DPR RI malam ini berkumpul di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kini kita simak laporan langsung Celia Alexandra yang memantau jalannya pertemuan tersebut. Celia, bagaimana jalannya pertemuan malam ini dan apa saja yang menjadi pembahasan? Sebelum saya menjawab mengenai apa sih yang menjadi pembahasan, karena juga tertutup, tapi saya saat ini berada sekitar 200-300 meter langsung dari rumah kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan memang berlangsung pertemuan secara tertutup yang kita mengacu pada undangan yang memang disebarluaskan ataupun diedarkan oleh Sekjen Gerindra Sugiono. Ini akan ada pertemuan dari
anggota DPR RI fraksi Gerindra yang berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Adapun ini berdasarkan dengan perintah ataupun arahan langsung dari Ketua Umum dan juga Ketua Dewan Pembina Gerindra yang berlangsung di sekitar 20.00 waktu Indonesia Barat atau tepatnya 1,5 jam yang lalu. Dan sejak kami jadi pemirsa, memang sejumlah tokoh ataupun sejumlah anggota DPR RI fraksi Gerindra tampaknya sudah hadir kediaman ataupun di dalam rumah Kertanegara ini. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufidarso Ahmad, kemudian juga Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, dan juga kami melihat tadi ada Andre Rosiadi dari Komisi 6, dan Bob Hasan dari Ketua Balik, dan juga Rahayu Saraswati dari Komisi 7 DPR RI. Dan memang kami masih menunggu apa saja kemudian pembahasannya, karena sejak tadi sekitar pukul 20.00 ataupun kalau kita mengacu kepada terakhir kali salah satu anggota DPR RI yang hadir, yakni Ahmad Dhani, maksud kami di sekitar 19.45 waktu Indonesia Barat, dia sedikit memberikan statement kepada kami bahwa sudah mendapatkan undangan tersebut di pagi hari. Namun perihalnya apa, agendanya apa, ini memang tidak tertera di situ, dan mereka juga masih belum tahu apa saja pembahasan di dalam. Dan ini juga yang saat ini sedang ditunggu oleh awak media, dan kami menunggu tepat sekitar 300 meter dari kediaman Presiden Prabowo Subianto untuk menunggu apa saja kegiatan yang berlangsung di dalam, arahan apa saja kemudian yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra kepada DPR RI fraksi Gerindra yang ada di Senayan saat ini. Dan juga kalau kita melihat memang mungkin saja sejumlah anggota DPR RI lain yang memang sudah berada di dalam, karena kami tidak begitu melihat siapa saja kemudian yang masuk ke dalam karena tidak tertutup dan awak media jaraknya juga cukup jauh begitu dari depan gerbang rumah ataupun kediaman dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan kita masih menunggu apa saja agendanya, apa saja poin-poinnya itu yang saat ini sedang dinanti. Laura. Baik, kami pun akan menunggu informasi terbaru dari Anda, Celia Alexandra. Untuk sementara, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku yang ternyata adalah kekasih korban tega melakukan hal keji karena alasan asmara hingga ekonomi. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban selama 4 tahun terakhir. Disebutkan motif asmara hingga ekonomi ditengarai menjadi penyebab pelaku yang pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan ternak ini tega menghabisi nyawa korban dan menghilangkan jejak dengan memutilasi. Yang latar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan. Dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan korban, seorang wanita tersebut tidak dalam kondisi yang hamil. Sebelumnya, tim gabungan Polda Jatim dan Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap potongan tubuh di semak-semak di kawasan Tahura Raden Suryo, Jalan Raya Pacet, Cangar. Dari hasil identifikasi Lab 4 Polda Jawa Timur, potongan bagian tubuh tersebut diduga kuat merupakan milik korban atas nama Tiara Angelina Saraswati, berusia 25 tahun, seorang mahasiswi Trunojoyo, Madura. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan orang masih dirawat di RSUD Kota Bogor pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim di Kampung Ciapus Kompas, Kabupaten Bogor. Dari 40-an korban yang mendapat pelayanan medis di rumah sakit, sejumlah pasien telah dipulangkan. Namun, 3 pasien dirujuk ke RSCM Jakarta karena mengalami patah tulang berat dan komplikasi. 1 pasien anak masih dirawat di ruang ICU. Pada Minggu pagi, sebuah bangunan Majelis Taklim ambruk diduga akibat bangunan tidak kuat menahan beban.
Saat kejadian diperkirakan lebih dari 50 orang tertimpa material bangunan. Yang kemarin datang yang kita layani lebih kurang 41 terakhir. 41 ya? Nah, yang sekarang dirawat 14. Kemudian yang kemarin 14 itu ada 8 yang kemarin kita observasi di GD, ada yang 3 kita rujuk ke Cipto. Cipto berapa orang? Ya, 3 orang. Karena memang frakturnya banyak dan komplikasi. Ya. Nah, kemudian yang sekarang ada di ruangan ICU itu ada 1 anak 2,5 tahun. Kemudian ada di ruangan-ruangan dari yang 14 itu. Mudah-mudahan yang tersisa di IGD itu ada sekitar 2 lagi. Mudah-mudahan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mendatangi sejumlah rumah sakit di Kota Bogor yang merawat korban ambruknya bangunan Majelis Taklim di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa duka yang mendalam, sekaligus keprihatinan atas musibah ambruknya bangunan yang menimpa jamaah Majelis Taklim Asohibiah di Kampung Ciapus Kompas, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciobas, Kabupaten Bogor. Ia juga menegaskan Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, untuk membantu renovasi bangunan Majelis Taklim yang rusak akibat insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah memastikan akan memberikan perhatian penuh agar para korban mendapat penanganan terbaik serta menjamin keamanan fasilitas keagamaan di masyarakat ke depan. Berduka ya atas kecelakaan yang terjadi tadi ya. Kami kunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya, pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya. Pemirsa, hari ini aparat Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar pengamanan 5 titik wilayah Kota Jakarta. Menerjunkan 288 personel, pasukan patroli dibagi ke dalam 2 kelompok guna menyisir sejumlah wilayah di Kota Jakarta. Sebelum diterjunkan, seluruh personel menjalani apel pengecekan sekaligus menerima arahan dari pemimpin. Patroli dilakukan dengan fokus pada titik-titik keramaian seperti perniagaan, perkantoran, hingga permukiman. Tujuan utama patroli skala besar ini adalah untuk memastikan Kota Jakarta tetap aman, damai, dan kondusif. Patroli juga sekaligus bertujuan untuk menjamin seluruh aktivitas masyarakat berjalan lancar. Presiden Prabowo Subianto menanggapi sejumlah poin yang termasuk dalam 17/8 tuntutan rakyat yang ramai disuarakan oleh masyarakat dalam aksi beberapa waktu lalu. Prabowo menegaskan sebagian tuntutan yang disuarakan masuk akal dan bisa dibicarakan. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan?
Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Teka-teki pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat perlahan terkuak setelah polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga Haji Sahroni. Jejak kedua pelaku terendus dari rekaman CCTV yang memperlihatkan keduanya memasuki rumah korban pada malam terjadinya pembunuhan. Inilah rekaman CCTV yang sempat terekam terduga pelaku masuk ke rumah korban di malam pembunuhan terjadi. Berbekal rekaman CCTV inilah polisi akhirnya memburu pelaku di wilayah Kedokan Bunder Indramayu setelah sempat berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak. Keduanya berinisial P dan R merupakan warga kecamatan Sindang Indramayu yang diduga merupakan kerabat dekat dengan korban. Polisi kini masih mengembangkan motif dibalik pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga Haji Sahroni dari kedua terduga pelaku itu. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Kemudian nanti untuk modus dan motifnya setelah kami lakukan pemeriksaan akan kami sampaikan lebih lanjut pada saat rilis. Kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari 5 orang anggota keluarga Haji Sahroni sempat menggegerkan publik di Indramayu. Kematian kelima anggota keluarga Haji Sahroni tergolong sadis dan diduga dilakukan orang terdekat keluarga korban dengan motif yang hingga kini masih diselidiki polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Riharjo, TV One mengabarkan. Kabar penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar utama berikut ini. Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 5 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan terhadap 4 menteri baru dan 1 orang wakil menteri dilangsungkan sore tadi di Istana Negara, Jakarta. Nama menteri yang dilantik Presiden adalah Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Yuliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Muhammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh. Dan Danhil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh. Halte Transjakarta Sentra Senen mulai beroperasi secara fungsional hari ini. Usai melakukan revitalisasi, kini halte Sentra Senen berganti nama menjadi Halte Jaga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan salah satu halte Transjakarta yang rusak pasca terjadi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan berlangsung kurang dari 7 hari sesuai yang diharapkan agar dapat kembali menunjang alternatif transportasi warga Jakarta. Polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku merupakan kekasih korban selama 4 tahun terakhir. Disebutkan motif asmara hingga ekonomi ditenggarai menjadi penyebab pelaku yang pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan ternak ini tega menghabisi nyawa korban dan menghilangkan jejak dengan memutilasi. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, sejumlah informasi utama tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini ada rekan Hedar Fasal.
Didukung oleh Harun Al Samsi,